Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Jumpa kembali dengan kami di Wani Duren. Di awal tahun 2022, hari ini Minggu tanggal 2 Januari tepatnya. Nah, di tahun 2022 kami ingin membuat sesuatu yang baru ya. Tadinya ini samping rumah teman-teman. Ya, ini adalah samping rumah kami. Tadinya ya, ini kami jadikan tempat karantina ya, tempat karantina bibit dari sawah, lahan sawah kami. Tetapi di tahun 2022 ini kami ingin membuat sesuatu yang baru di sini ya. Tempat karantina kita bongkar teman-teman ya. Tempat karantina kita bongkar, kemudian kami ingin tanam 2 atau 3 pohon bibit durian. Nah, ini tanahnya sudah kami datangkan ya. Ini nanti kita gunakan tanah uruk. Ini adalah tanah bekas, bukan tanah bekas itu teman-teman. Ini tanah yang berada di sekitaran rumpun bambu ya. Semua orang sudah tahu bahwa tanah yang di perakaran rumpun bambu itu adalah tanah yang bagus. Karena itu kita ambil, kami beli ya, sekian ini 200.000, tapi bawahnya nanti kita campur dari tanah, kita ambilkan di belakang ya. Di tanah ini akan nanti kami ambilkan dari belakang ya. Kita ambilkan dari tanah di belakang. Tanah ini di belakang ini kurang bagus kondisinya, tapi nanti kita campur ya. Kemudian kita tanami bibit yang relatif besar. Jadi tinggi kurang lebih 2,5 meter nanti. Nah, ini tempat karantina yang kita pindah di belakang ini. Jadi tidak kelihatan. Nah, di belakang ini teman-teman ya. Ini saya mau punya tanah sekitar 1000 meter persegi ya di belakang. Lumayan luas, tetapi kami selalu gagal dalam bertanam ya. Kemudian karena apa, tanah selama ini, tanah di belakang rumah ini itu kita tanami sama almarhum ibu kami, dulu ditanami buah naga teman-teman. Kemudian pupuknya hanya pupuk kimia, urea, tidak ada pupuk kandang sama sekali. Akhirnya tanahnya bongkor, jadi kata orang Jawa tanahnya bongkor. Itu rusak lah tanahnya selama 15 tahun lebih. Hanya pupuk urea yang masuk, tanpa ada pupuk kandang, tanpa ada pupuk yang lain. Jadi tanahnya akhirnya rusak. Kami sudah ganti bibit ini yang ketiga teman-teman. Ini yang ketiga, tapi kami tidak patah arang. Nah, begitu kita coba perbaiki ya, waktu itu kita ambilkan pupuk kandang hampir 3 pickup. Kemudian sekam atau kapak itu juga 3 pickup. Kemudian rumputnya sudah kurang lebih 3 bulan terakhir kami biarkan. Dan sepertinya ada tanda-tanda kehidupan. Lebih baik, rumputnya juga subur nih teman-teman. Ini rumputnya subur. Rumputnya subur. Ini dulu di sini itu tempat fermentasi. Ya, pupuk kandang kita fermentasi di. Lihat rumputnya kayak gini. Ini bekas fermentasi. Jadi kita fermentasikan di sini, kemudian kita sebar di bawah. Ya. Nah, ini sudah mulai ada tanda-tanda kehidupan lebih baik. Ini usia tanam kurang lebih 5 bulan teman-teman. Jadi tunas yang ketiga 5 bulan 6 bulan lah sudah mulai hijau, kelihatan hijau. Ini juga sudah mulai ya, mungkin berkat rumput ini teman-teman. Jadi rumput ini sengaja kita biarkan sekarang ya. Memang kita tanam sudah agak besar teman-teman ya, agak besar, ini lumayan luas. Jadi itu rumah kami. Ini juga masih kayak gini. Ini masalah. Kami tanam bukan tanpa masalah teman-teman. Kami tanam banyak masalah, tetapi kami tidak pernah kendor, tidak pernah patah semangat. Kebetulan kami punya bibit ya, begitu ada masalah kita ganti. Itu keuntungan kami. Nah, dari sini kami nanti akan banyak belajar ya. Akan banyak belajar pelajaran yang kita dapat. Sampai-sampai istri saya sendiri bosan karena bolak-balik mati. Nah, ini di depan ini nanti yang kita tata. Karena apa? Rencana jangka panjang kalau buah duriannya nanti sudah mulai bisa dinikmati, kami ingin bikin sesuatu di sini. Lumayan luas ya.
Total lahan yang di sini itu rumah dengan pekarangan ada itu kurang lebih 2000 meter persegi. Nah, ini kita manfaatkan, kami ingin bikin sesuatu di sini. Tapi nunggu tentu buah duriannya berbuah dan hasilnya baru kita bikin sesuatu di sini. Nah. Jadi nggak tahu lah, itu rencana jangka panjang. Jadi 5 tahun ke depan itu kami ingin bikin sesuatu di sini. Nah, makanya kita mulai sedikit demi sedikit lahan depan ini kita atur, kita tata teman-teman, ya supaya kelihatan lebih lebih mempesona. Sekarang kan kelihatan awut-awutan. Nggak apa-apa, ini tadinya kan tempat karantina. Karantina nanti kita semua pindah di sini. Ya, nanti kalau mungkin kan ini sampai kita tambah lagi di sini karantina di belakang ini. Ini kita jadikan tempat karantina nanti. Kalau memungkinkan, ya, kita jadikan tempat karantina. Nah ini masih rencana, ya masih rencana dan mohon doanya doa teman-teman supaya kami suatu saat ya di tempat kami ini menjadi tempat belajarnya pekebun durian. Ya, kami tidak membatasi hanya di Banyuwangi aja, tetapi siapa saja boleh berkunjung ke tempat kami. Ya, boleh berkunjung kami. Jadi ini nanti jadi bukan pilot project, sombong kalau. Jadi kami ingin berbagi teman-teman. Jadi di tempat ini ya, di rumah ini kamarnya ada 5. Lumayan luas rumah saya kurang lebih 3.300 meter persegi. Kami hanya tinggali berdua dengan istri, ya. Nah, ini kami ingin buat sesuatu, tentu bukan untuk kami sendiri. Jadi buat teman-teman yang ingin belajar berkebun durian, silahkan datang ya di tempat kami. Kami welcome, ya. Karena itu kami persiapkan dari sekarang. Harapannya dalam 5 tahun ke depan itu sudah bisa, ya paling tidak jadi tempat yang nyaman untuk ngobrol, untuk sharing berkebun durian dan lain sebagainya. Jadi rujukan teman-teman terutama yang di Kabupaten Banyuwangi yang ingin belajar berkebun durian, silahkan datang ke tempat kami, ya silahkan. Kami selalu terbuka, ya, di Facebook didatangi. Nah, silahkan kalau bertanya-tanya lewat WA boleh, telepon boleh. Saya tidak pernah menolak telepon, saya lebih suka ditelepon teman-teman daripada saya harus nulis, ya. Oke teman-teman, mohon doanya ya supaya tempat ini menjadi sentra belajar dari pekebun durian di Banyuwangi, bahkan mungkin di mana saja yang mau belajar silahkan, ya. Oke teman-teman, dari ujung timur Pulau Jawa Dewan Durian berbagi. Semoga apa yang kami bagikan di tahun-tahun mendatang lebih bermutu, lebih baik. Itu harapan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.